anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Apakah kalian tahu Banjarmasin adalah wilayah yang sangat sering terkena banjir? Kenapa, Bu Guru? Saya tahu, karena banyak sampah, Bu. Benar, bisa juga disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Hari ini kita akan mencari tahu dan menulis sebuah teks tentang fenomena alam. Ada yang tahu teks apa itu? Apa ya? Assalamualaikum, halo. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu fenomena, sekaligus untuk menambah wawasan pembaca. Lalu, bagaimana cara menulis teks eksplanasi yang baik? Seperti teks-teks yang lainnya, teks eksplanasi juga memiliki strukturnya sendiri. Struktur tersebut terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi penulis. Pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan secara umum. Hal ini dapat berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Ciri bagian ini adalah menggunakan jenis kata kopula. Kata adalah dan ialah merupakan contoh dari kata kopula yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Bagian ini akan merincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas bagaimana atau mengapa. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf tergantung sebab akibat dari fenomena. Bagian ini adalah penutup berupa komentar atau penilaian tentang simpulan atau konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Analisislah teks berikut ini. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar dan tiba-tiba akibat gempa bumi di bawah atau dekat dasar laut. Tsunami juga disebabkan longsor, aktivitas gunung api, serta asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di atas laut. Jika kalian menjawab penggalan teks tersebut adalah pernyataan umum, maka selamat, kalian sudah memahami struktur teks eksplanasi. Selain struktur tersebut, teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Apa saja ya kaidah tersebut? Setidaknya, teks eksplanasi memiliki 8 kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD dan KBBI. Yang kedua, adanya penggunaan beberapa istilah ilmiah yang diperlukan dalam menjelaskan proses terjadinya fenomena. Yang ketiga, membahas hal-hal yang sifatnya umum dengan tidak mengikutsertakan partisipan. Yang keempat, penulisan teks harus sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Yang kelima, menggunakan kalimat fasib dan kalimat tidak langsung dalam isi teks seperti penulisan menggunakan pronomina dan tidak menggunakan tanda petik. Yang keenam, terdapat konjungsi kausalitas atau sebab akibat dan waktu di dalam isi teks seperti kata sebelumnya, jadi, dan, tetapi, atau, namun, adapun, kemudian, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja, maka harus kata kerja relasional dan juga material. Yang kedelapan, penggunaan kalimat transitif dan intransitif. Nah, itu tadi video penjelasan singkat mengenai teks eksplanasi. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.